Dan di saat itu gue pengen banget untuk, sebenarnya gue pengen lepas dengan segala kestrugglean gue gitu. Gue pengen lepas dengan yang namanya dunia prostitusi online, masturbasi dan lain-lain. Gue pengen ngerasain apa sih itu artinya kasih, apa itu artinya cinta. Hai, nama gue Yonatan dan gue biasa dipanggil Yons, dan ini kisah gue. Jadi gue adalah anak keempat dari 4 bersaudara, dan gue terlahir dari keluarga dimana awalnya keluarga gue harmonis, bokap nyokap gue pelayanan, dan sejak kecil gue ditanam yang namanya nilai-nilai kebenaran dari bokap nyokap gue. Ya secara nyokap gue pelayanan, jadi setiap hari selalu ada kakak pelayan yang datang ke rumah gue untuk ya belajar firman Tuhan, gimana cara berdoa. Dan tiba-tiba pengenalan gue atau kekaguman gue dengan Tuhan hilang, dan gue ngerasa bahwa apa yang gue tahu tentang Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu mudah melakukan mukjizat, Tuhan itu sangat cinta sama anak-anaknya, sama ciptaannya, itu semua hilang. Gue merasa Tuhan itu ya Tuhan yang jahat. Dan kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena waktu gue TK, gue ngelihat bokap gue sama selingkuhannya. Jadi malam-malam gue ke satu tempat sama nyokap gue, dan kebetulan gue deket banget sama nyokap gue, dan gue nggak tahu itu tempat siapa, dan ternyata di dalamnya itu bokap gue dengan selingkuhannya. Dan mulai sejak saat itu gue ngerasa bahwa Tuhan itu jahat. Ya buktinya bokap nyokap gue yang seorang pelayan bisa selingkuh. Dan mulai saat itu gue benci yang namanya bokap, gue benci yang namanya Tuhan. Karena gue ngeliat bahwa ya sosok ayah di dunia aja ya seperti itu. Dan mulai saat itu hubungan keluarga gue berantakan, nyokap bokap gue sering berantem. Dan gue sebagai anak paling kecil, gue selalu dipukulin, gue selalu dibanding-bandingin, dan gue ngerasa bahwa gue gak punya tujuan hidup. Bahkan gue diciptain sama Tuhan di dunia ini hanya untuk gue jadi pelampiasan ketika bokap gue marah. Dan akhirnya di situ gue mulai mencoba untuk mencari kepuasan gue di luar. Gue bergaul sama teman-teman gue mencoba untuk menjadi gue yang terlihat fine-fine aja, gue yang terlihat kuat di luar. Pokoknya gue gak mau nunjukin kalau keluarga gue tuh keluarga yang berantakan. Gue selalu menutupi dengan topeng, hingga akhirnya gue mencoba berbagai dosa. Gue jatuh yang namanya pornografi, masturbasi. Dan terlebih lagi ketika SMA, gue sempat jatuh yang namanya dunia prostitusi online. Ya kenapa gue bisa jatuh? Karena gue merasa bahwa ya gue gak dapat kepuasan, gue gak dapat kasih sayang di rumah. Gue ngerasa bahwa gue bisa dapat kepuasan di luar sana gitu. Walaupun keluarga gue di rumah berantakan, ya it's okay. Gue merasa bodoh. Toh juga bokap gue juga gak mikirin gue. Gue selalu dipukulin, gue selalu dibanding-bandingin sama gue. Dan akhirnya gue menjadi salah satu penyedia wanita malam di saat gue usia SMA. Yang dimana usia-usia saat itu mungkin usia yang gue nggak nyangka aja kalau gue bisa sampai jatuh ke dalam hal itu gitu. Tapi gue percaya aja kayak ya udahlah, hidup gue nggak ada gunanya juga hidup di dunia ini. Dan gue selalu punya satu pemikiran bahwa
gue nggak pantas untuk gue datang ke Tuhan gitu. Jadi ya udah gue pakai kehidupan gue untuk suka-suka gue apa yang gue pengen gitu. Dan gue sempat minta ke Tuhan gitu, kayak, Tuhan, kalau emang Tuhan ada, tolong dong tunjukin mukanya Tuhan gitu. Gue pengen banget kayak gue bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung. Gue suka dengar orang kesaksian dengan mimpi ketemu Tuhan, ngeliat pribadinya Tuhan. Dan di saat itu gue pengen banget untuk, sebenarnya gue pengen lepas dengan segala strugglean gue gitu. Gue pengen lepas dengan yang namanya dunia prostitusi online, masturbasi dan lain-lain. Gue pengen ngerasain apa sih itu artinya kasih, apa itu artinya cinta. Tapi doa gue gak pernah dijawab sama Tuhan gitu. Gue pengen banget kayak, gue pengen ninggalin segala struggle gue. Ya kalau Tuhan nunjukin mukanya ke gue secara langsung gitu. Atau enggak setidaknya gue bisa dengar suaranya yang audible. Tapi Tuhan gak nunjukin. Hingga akhirnya gue makin jatuh ke dosa-dosa yang lebih dalam. Dan uniknya gue ngerasa bahwa hidup gue akan berantakan. Gue gak bakal mikir setahun kemudian gue bakal jadi apa ya. Setahun kemudian gue ada di mana, gue gak punya tujuan hidup. Sampai ketika gue SMP, gue ada niatan untuk gue pengen akhir hidup gue. Kenapa gue bisa berpikir itu? Karena gue ngerasa bahwa gue selalu dibandingkan sama abang gue merasa gue nggak layak. Sampai ada satu kejadian di mana gue lagi di mobil, bokap gue bilang ke gue, kamu jadi anak bandel banget sih. Emang mau tinggal di jalan tuh ngamen sana? Dan di situ gue ngerasa kayak gue pengen bunuh bokap gue aja di saat itu gitu. Tapi yang buat gue nggak bisa ngelakuin itu karena gue ngeliat nyokap gue selalu tetap setia gitu untuk nemenin bokap gue. Walaupun nyokap gue suka dipukulin, nyokap gue suka berdarah gitu, nyokap gue tetap stay gitu. Dan di situ gue pengen niatin kayak, udah gue ngakain hidup gue. Tapi entah kenapa kayak gue gak selalu nemukan jalan untuk gue bisa mengakhiri hidup gue. Sampai satu hari, gue masih inget banget, tanggal 1 April 2017, gue lagi buka Instagram dan gue pengen masturbasi. Di saat itu tiba-tiba gue nemu salah satu gereja, salah satu komunitas yang gue nggak tahu ini komunitas apaan gitu. Dan di situ gue cuma ngikutin kata hati gue doang, kayak gue kayaknya harus datang ke Tuhan, gue harus ke gereja gitu. Dan pas gue datang, gue ngerasa bahwa ini orang SKSD banget gitu. Kayak karena waktu gue datang, gue dipeluk, gue disambut lah. Kayak gue sempat berpikir kayak, apa gue layak untuk gue datang ke gereja gitu? Toh gue udah terlalu banyak ngelakuin dosa gitu. Apakah Tuhan masih mau nerima gue? Terus akhirnya gue coba masuk, gue disambut, gue dipeluk. Dan ada satu kalimat waktu sermon yang dimana kalimat itu mematahkan sebuah stigma yang selalu gue pakai selama gue hidup 22 tahun.
Di usia gue 20 tahun waktu itu, gue punya stigma bahwa gue orang berdosa, gue gak layak tuh datang ke Tuhan. Dan orang yang bisa datang ke Tuhan hanya orang yang suci, orang yang benar-benar gak ngelakuin dosa. Jadi kayak gue orang berdosa, udahlah, gue mati, gue masuk neraka, that's it. Tapi di saat itu satu kalimat yang mengubahkan gue, dan gue tahu bahwa itu Tuhan yang bicara ke gue, tapi melewat Pastor Adit. Dia cuma bilang kayak gini, kalau lu tahu lu manusia berdosa, seharusnya lu datang ke Tuhan, bukan lu makin menjauh. Dan di saat itu gue ngerasa kayak kayak 20 tahun sebuah kebenaran yang gue pegang dipatahkan. Kayak, Yons, walaupun lu berdosa, lu datang ke gue. Dan disitu gue cuman sujud, gue cuman datang ke Tuhan. Tuhan, ini gue yang gak layak, gue berdosa, gue akuin semua, gue orang yang manusia basi, gue seorang penyedia wanita malam. Dan di situ gue ngerasa kayak hati gue, pikiran gue yang negatif langsung diangkat sama Tuhan gitu, kayak ditarik, dan gue dikasih satu hati yang baru di dalam hati gue. Dan mulai saat itu gue kayak dapat satu kebenaran, wah, ternyata gue nggak perlu ketemu Tuhan secara langsung, gue bisa merasakan gitu. Dan di situ gue mulai ngambil komitmen untuk gue pelayanan. Gue datang ke salah satu pelayanan Makedonia, dan yang buat gue kayak makin kagum gitu. Gue ngeliat kayak, jadi pelayanan Makedonia pelayanan di mana anak-anak jalanan, pemulung, pengamen, mereka nyembah Tuhan. Dan pas gue datang, gue cuman kayak, wah, gila, mereka yang gak seberuntung gue, mereka mau tetap menyembah Tuhan gitu. Gue yang berkecupan, gue kok gak mau datang ke Tuhan. Dan disitu gue mulai ngambil komitmen, gue mau, walaupun gue susah untuk berjalan ke arah Tuhan, yang penting gue mau tetap fight. Dan akhirnya di situ gue mulai dimentorin dan lain-lain. Dan akhirnya gue melihat bahwa banyak banget ada orang yang berdiri untuk gue gitu. Di saat gue jatuh, di saat gue lemah, ada orang yang tetap berdiri untuk gue gitu. Dan di situ gue diingatkan kayak, ya gue ada jawaban untuk keluarga gue. Kenapa gue harus lewatin proses yang gak enak di usia gue 20 tahun, yaitu proses perjalanan hidup gue. Dan gue sempat menyebutkan, ngapain ya orang pesta-pesta atau beberapa teman gue, mereka kok mau berdiri untuk gue. Di situ gue menemukan bahwa mereka nganggap gue spesial, mereka nganggap gue layak untuk dikasihi. Dan di saat itu gue mulai mikir, kok mereka bisa menerima gue yang banyak dosa, tapi mereka mau tetap ngasih. Kok gue gak mau gue ngasih bokap gue. Dan saat itu gue ngambil keputusan, gue ngambil komitmen yang menurut gue hal bodoh lah, untuk gue ngobrol secara empat mata sama bokap gue. Dan menurut gue ini kayak cerita lucu gitu. Jadi waktu itu gue dapat satu kesempatan di mana kisah hidup gue ini akan di-sharingkan di media online gitu di saat itu gitu kan. Tapi dengan syarat gue harus ngaku, gue harus minta izin dengan orang tua gue untuk gue menceritakan kisah hidup gue gitu. Di situ gue mikir kayak, ngapain ya? Bisa nggak sih tanpa gue ngaku ke bokap gue gitu? Cuman di situ gue belajar bahwa
gue harus lewatin itu. Gue mau sampai kapan gue harus menutupin kepalsuan gue? Gue bisa cerita ke orang banyak bahwa gue udah dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, tapi keluarga gue nggak bisa merasakan itu. Akhirnya gue ambil keputusan, gue ngomong ke bokap gue, sama nyokap gue 4 mata. Gue masih ingat banget, gue ngambil cara kayak gue jam 7 ada komsel, gue pengen ngomong jam 6. Dan dari pagi tuh gue udah baik ke nyokap gue bantuin gue sapu-sapu lah gitu kan. Dengan harapan gue jam 6 gue ngomong 4 mata sama bokap dan nyokap, dan akhirnya gue bisa langsung cabut komsel lah. Tapi entah kenapa kayak Tuhan ingin menyiapkan waktu khusus untuk gue emang bener-bener ngobrol 4 mata. Sampai bokap gue baru datang jam 7 gitu kan. Gue bilang, gue gak bisa komsel nih. Akhirnya disitu gue coba ngobrol. Dan ketika gue pengen ngobrol, gue punya blaming kayak gue udah siap dengan konsekuensi yang harus gue terima. Entah itu gue dikeluarin dari rumah, gue bakal berantem sama bokap gue bakal dicambuk, dan semua yang negatif itu pokoknya muncul di pikiran gue kayak gue udah siap lah dengan konsekuensi gue. Gue cuma mengandalkan Tuhan. Gue percaya kok, kalau gue menceritakan kebaikan atau gue membagikan kasihnya Tuhan ke dalam hidup gue dan gue bagikan ke orang lain, Tuhan bakal nyatain kok. Akhirnya gue mencoba untuk udah deh gue beraniin diri, dan gue bilang di situ, Ma, aku tuh kesel, Ma. Aku sempat punya luka sama papa, aku benci, aku ngerasa mama kok bisa sih bertahan untuk tetap fight sama papa gitu. Dan nyokap gue cuma bilang kayak, Dek, setiap orang tuh punya proses dalam kehidupan. Mungkin papa kamu belum menemukan kebenaran. Dan disitu gue cuman kayak gila itu kan. Dan akhirnya bokap gue datang, dan bokap gue bilang, nih kenapa nih Ade nangis gitu kan. Dikayaknya gue dimarahin sama nyokap atau gimana. Padahal disitu gue habis cerita belak-belakan apa yang gue rasain selama 20 tahun, apa yang gue pendam selama 20 tahun. Dan disitu gue bilang ke bokap gue, kehidupan aku dulu, aku bandel, aku ngokok, aku masturbasi, aku benci sama papa, bahkan pengen ngebunuh papa, pengen doain papa untuk mati. Tapi di situ bokap gue cuman bokap Batak yang gue siap, gue dipukulin aja dah. Tapi bokap gue cuman, nggak apa-apa Dek, maafin bapak juga ya. Dan ternyata kenapa bokap gue kayak gitu ke gue, karena dia cuma tahu kasih yang dia dapat waktu dia kecil ya kayak gitu. Dia dapat perlakuan yang sama dari kakek gue gitu. Hingga akhirnya dia nggak tahu apa namanya kasih sebenarnya gitu. Dan mulai saat itu kehidupan gue mulai berubah lah. Hubungan gue sama bokap jadi harmonis, keluarga gue jadi baik. Jadi disitulah gue nemu kayak titik balik gue bisa ngampunin bokap gue. Aku cuma bilang, Papa, aku tetap sayang Papa, aku tetap cinta Papa, dan aku udah maafin apa yang udah Papa lakuin sama aku selama aku hidup. Dan aku pengen kita berubah dan bertumbuh bareng-bareng. Dan aku pengen keluarga kita harmonis, Pak. Aku pengen aku bisa cerita apa-apa, aku pengen ngobrol apa-apa, apapun yang aku perlu kesahin. Pokoknya aku sayang apa-apa. Buat Mama, makasih udah berdiri. Untuk Papa, makasih udah berdiri untuk keluarga ini dan memilih untuk nggak
nggak bercerai waktu itu, ya walaupun mungkin ada aja alasan untuk kita pisah sama papa. Terima kasih Ma udah pertahanin keluarga kita dan tetap jadi mama yang selalu mau berdiri buat anak-anaknya, buat papa yang mungkin papa kadang masih suka marah, masih suka itu, tapi tetap mau berdiri. Terima kasih dia selalu mengingatkan. Ya aku harap aku bisa dapat pasangan ya curi-curinya kayak mama lah. Makasih udah jadi contoh mama yang baik, dan semoga gue dapet pasangan yang bisa sama kayak mama. Aku cuma percaya bahwa janji Tuhan selalu baik dalam kehidupan aku. Aku ngerasa bahwa nggak ada kenikmatan lain lah di dunia ini. Mau cari kenikmatan mana aja yang nggak bakal ada sampai puas gitu. Itu yang buat aku sampai saat ini berdiri. Aku ngerasa kayak, pornografi, masturbasi, prostitusi online, apapun itulah dosa. Enak, tapi apa untungnya buat lu? Apa untungnya buat gua gitu? Ngelakuin dosa, nyesel, udah, tapi besok lakuin lagi. Buat apa? Lu cuma bisa kita cuma bisa nemuin kenikmatan hanya dengan dekat dengan Tuhan. Kenikmatan dunia yang sesaat. Kenikmatan Tuhan tuh panjang dah. Yang pengen gue gak capek, gue pengen hidup gue punya dampak buat orang di luar sana, khususnya orang yang gak dapat namanya kasih di keluarga. Gue cuma pengen gue bisa berdiri buat orang di luar sana, gue punya dampak, bahkan gue jadi bawa bapak buat anak-anak di luar sana yang mereka punya luka sama bokapnya. Karena bokap atau orang tua yang dititipkan atau orang tua yang kita saat ini itu adalah titipan Tuhan. Cita-cita gue cuma pengen punya dampak buat orang luar sana yang ngerasa bahwa bokap gue brengsek, bokap gue jahat, tapi lo lihat kenapa bokap lo ada di dalam keluarga lo. Yaitu karena Tuhan pengen proses kita. Tuhan pengen kita jadi jawaban. Jadi cita-cita gue cuma pengen gue punya mungkin satu yayasan kali ya. Kayak kisah hidup gue yang lama, dulu gue jadi prostitusi online, mungkin gue bisa jangkau area itu. Gue cuma pengen stop lah dunia-dunia kayak gitu. Karena gue kayak kasihan aja gitu, anak kecil, anak SMA diperjualbelikan. Walaupun mungkin saat itu gue memperjualbelikan juga gitu, tapi gue pengen kayak mereka lepas lah dari itu. Jadi gue pengen punya satu yayasan mungkin yang di sana menampung perempuan-perempuan prostitusi online, yang tentunya bukan untuk gue jual lagi, tapi untuk gue pengen ngasih tahu ada kenikmatan yang lain daripada kenikmatan duniawi dan lain hal gitu. Gue cuma mau bilang kayak thank you, lu udah berdiri selama 22 tahun. Thank you, lu udah bisa bertahan walaupun mungkin lu ada kesempatan untuk mengakhiri hidup,
tapi lu tetap bertahan untuk lu tetap stay. Thank you banget udah bisa menemani gua selama 22 tahun dengan berbagai masalah gua. Thank you banget. Dan tetap jadi diri lu apa adanya.